Puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan buka dengan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Semuanya sudah tahu bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa baru, dan kalau mereka menjamah orang, mereka akan sembuh, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan saya kepada Kristus, panggilan yang pertama kali Tuhan berikan kepada saya ketika masih kecil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ditanya untuk apa? Waktu ditanya, saya bilang kepada mami papi, saya pengen ke desa-desa menjadi penginjil. Nah, itu keinginan hati saya. Adik saya ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, karena dia sering sakit. Kenapa mau jadi dokter? Satu hal yang dia inginkan, bisa keliling dunia. Selain dia bisa mengobati pasien, dia bisa keliling dunia. Karena dia tahu jadi dokter itu kaya raya, kira-kira begitu. Dan yang terjadi 25 tahun kemudian, anak-anak ini sudah bertumbuh dewasa. Tuhan mengabulkan keinginan hati. Yes, ini Tuhan terjadi dengan caranya Tuhan. Apa itu? Tuhan merubah. Adik saya menjadi seorang sarjana teologi, dan dia bisa ambil S2 S3 di Dallas, ya, Amerika, dan dia dikasih bonus sama Tuhan, suami yang sama pintar, sama melayani Tuhan, juga S2 S3 di Dallas. Dan anak-anaknya yang tua menikah dengan orang Belanda, dan yang kedua dengan orang Amerika, asli semuanya, dan yang terakhir sekarang sedang kuliah di Amerika. Itu yang Tuhan berikan. Kakaknya hatinya merindukan untuk pelayanan ke desa-desa. Indonesia membutuhkan ternyata dokter, puji Tuhan, yang bisa ke desa-desa dan bebas melayani. Profesi yang Tuhan berikan kepada saya sebagai dokter itu hanya untuk melayani, hanya profesi dokter aja, tapi targetnya adalah jiwa-jiwa. Saya akan sedikit bersaksi tentang bagaimana Tuhan melengkapi saya dengan caranya Tuhan. Ya, saya pernah kesaksian bagaimana menghadapi dukun, dan yang paling dahsyat adalah pada saat di Kalimantan Tengah, saya dipanggil naik motor. Ketika sampai di satu rumah, saya mendengar suara Tuhan bilang, bukan aku tidak mampu untuk menyembuhkan dia, tapi dosa yang adalah orang itu. Waktu saya masuk, singkatnya saya bilang, Bapak sakit karena Bapak memiliki sesuatu. Dan dia akhirnya mengakui, dia keluarkan semua kurang lebih ada 20 opo-opo, ya, wow. Kurang lebih ini, dan mulai dari pedang yang bisa berjalan dan memotong. Kaget banyak. Lalu selesai. Saya bilang, saya mau balik karena masih ratusan pasien. Waktu saya balik, ya belum mungkin sekitar 10 menit saya dipanggil lagi. Dibilang, aduh Bapak yang tadi katanya udah sesak-sesak, sudah membiru, wah udah mati. Saya balik lagi. Dengan siapa? Kali ini saya pergi bersama-sama dengan tim. Ya, tim itu maksudnya ada pendeta, ya, kita 3 motor. Saya 1 motor, ada 2 motor yang lain, pendeta. Sampai di sana, persis lagi audio. Aduh, kedengaran sekali. Tuhan lagi ngomong begitu. Begitu masuk ke dalam rumah itu, tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang itu memang sudah membiru. Terus saya bilang, Bapak masih menyimpan sesuatu. Dan dia waktu itu tidak mau mengakui. Akhirnya saya tuntun. Keluar lagi dalam dahsyat-dahsyat. Sampai terakhir masih ada suara itu karena dia adalah kepala suku, ya, Bapak Dr. Ristorius ya. Saya bilang, Pak, saya akan keluar dari rumah ini, dan ketika saya keluar Bapak mati. Itu kalau bukan kuasa Roh Kudus nggak mungkin, Bapak Ibu. Karena kan saya ditonton oleh semua jemaat, maksudnya semua masyarakat, karena dia kepala suku. Waktu saya katakan itu, terus dia bilang, habis dong, sudah nggak ada. Tiba-tiba Tuhan tuntut saya. Saya bilang, oke, Bapak dengar baik-baik ya. Pernahkah Bapak menyimpan batu? Pernahkah Bapak menyimpan kayu? Dan terakhir, pernahkah Bapak menyimpan buah? Ini Tuhan yang Roh Kudus yang menuntun saya. Waktu saya katakan buah, tiba-tiba dia berteriak, Ma! Dia suruh ambil dalam satu lemari. Waktu lemari dibuka di lemari, dia bawa buah apa itu? Pepaya yang besar begini menjadi kenikir kecil. Dia taruh di tangan saya. Waktu taruh di tangan saya, diam, langsung gak ada suara. Saya tahu ini yang paling pamungkas. Dia bisa bicara orang dan mati, kira-kira begitu, karena dia kepala suku dan memang dahsyat.
semua ditakuti. Waktu selesai itu saya katakan, sudah, Bapak terima Yesus. Ayo, sesudah terima Yesus, kita bakar semuanya ini, Pak. Waktu dibakar Bapak Ibu itu rumahnya kayak mau roboh, buka. Oh, peperangan. Tapi karena kuasa Tuhan selesai. Puji Tuhan. Ya, kita bertepuk buat Tuhan. Nah, selesai itu Bapak Ibu, saya bilang, Bapak, berdiri, bangun, loncat, lompat, lari. Ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja luar biasa dan semua orang yang di samping itu melihat. Ya, selanjutnya saya bilang sama dia, sesudah ini ada gereja yang melayani Bapak ya sampai tuntas. Nah, itu salah satunya dan beberapa hal yang terjadi. Belum lagi kan Tuhan bilang ketika tangan kita mengobati orang sakit, dia akan sembuh. Bapak Ibu, setiap saya pelayanan kalau di praktek, tapi sekarang saya sudah nggak praktek, pulang dari luar negeri saya sudah nggak praktek lagi. Saya akan selalu berdoa. Dalam doa saya, begitu dia masuk, saya bilang, Tuhan, dia sakit apa? Sembuhkan dia, Tuhan. Lalu begitu saya pegang pasien, saya pegang kepalanya. Dalam nama Yesus sembuh. Jadi saya menyerahkan setiap pasien itu kepada Tuhan. Dan orang kesempatan saya akan katakan, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan Bapak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berkali-kali, Tuhan izinkan pernah di Mentawai Bapak Ibu, saya melayani juga pasien yang udah gak bisa apa-apa. Dalam arti dia sudah seperti orang stroke ya, terbaring dan keluar mulutnya. Tapi saya dengan yakin aja, saya kasih obat, kan saya sudah doa dan saya pegang, saya kasih minum ya, saya tinggalin karena masih banyak pelayanan. Waktu saya tinggalin, tiba-tiba orang kampung datang, teriak-teriak, dokter pasiennya sudah jualan. Puji Tuhan, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan ya. Inilah keajaiban kalau Tuhan memanggil kita ya. Destiny Tuhan setiap kita bukan waktu masih muda saja, sampai tua. Amen. Musa menerima itu destiny-nya 80 tahun. Nah, itu juga yang ya kalau saya alami waktu dari kecil saya ingin seperti itu, dan ketika besar saya pun tadinya sudah sempat jadi belajar 3 tahun menjadi seorang biarawati ya, maksudnya belajar di situ. Tapi dengan cara Tuhan, saya lahir baru dikatakan tidak harus seperti itu, Dokter Luisa. Untuk melayani Tuhan tidak harus di balik tembok. Ayo jadi sesuatu, seorang yang dengan profesimu kamu bisa melayani Tuhan. Ya, begitu. Jadilah saya seorang dokter, bisa melayani Tuhan. Dan terakhir saya pelayanan juga. Jadi hampir dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan izinkan saya melayani Tuhan. Saya pernah dijuluki dokter bencana, ya saya pernah dijuluki ya pokoknya dokter palau dan macam-macam karena keberanian untuk pelayanan dalam dan luar negeri Bapak Ibu ya. Saya pernah ke Nepal dan seterusnya karena saya dipanggil Tuhan menjadi seorang dokter yang nggak berani ya, nggak takut kalau pelayanan di tengah-tengah bencana alam ya. Yang terakhir bencana di NTT Badai Seroja, kurang lebih 7 kali saya pelayanan di sana. Dan kalau ada pelayanan Bapak Ibu kan tanpa tantangan, saya mengalami tantangan luar biasa. Diusir dari kampung dalam pelayanan itu di satu desa Pisang namanya NTT. Ketika saya diusir hari pertama, hari kedua saya tidak membebaskan debu. Saya katakan, oke, nggak apa-apa, saya pergi. Walaupun tadi rencana 1 minggu. Begitu saya keluar, Bapak Ibu, nah ini pembalasan adalah aku lah yang menuntut balasan, itu kata Tuhan ya. Saya biarkan orang yang mengusir saya karena dia ternyata orang-orang Kedah di daerah itu tiba-tiba pasti katanya mendadak kurang lebih 2-3 minggu, dan saya diizinkan Tuhan kembali. Tapi waktu saya kembali dahsyat Bapak Ibu, saya pelayanan pengobatan gratis, tiba-tiba saya merasa lemas semua badan saya berdiri. Itu ada masyarakat ya baik Kristen maupun Islam. Saya katakan, Bapak Ibu, yuk kita doa, kita memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadi KKR kecil. Kalau puji Tuhan, kalau awalnya saya takut dan tidak mau kembali, selesai. Tapi saat itu Tuhan buat apa? Tuhan buat semua yang ada di situ bertobat. Terima Yesus ya. Puji Tuhan. Tuhan juga masih di tempat yang daerah NTT juga terakhir pelayanan di itu saya lupa yang Alor. Itu ada satu desa lahirnya tempat bupati, itu hampir 18 keluarga kalau saya meninggal, hanya ada satu keluarga, satu anak yang selamat dan seterusnya. Waktu di situ kami diganggu. Apa itu? Datang ular. Ternyata di situ desa yang katanya suka kayak voodoo gitu, punya jasad itu serem. Jadi kita diganggu tim 2 mobil. Mobil pertama teman saya itu
mengalami mimisan. Dia dokter spesialis, dokter Anse ya, spesialis radiologi, dia orang protek. Tapi dia menjadi hamba Tuhan di Lampung. Waktu dia mengalami itu Bapak Ibu, kita doa dalam nama Yesus sembuh, karena kita harus melayani pasien begitu banyak. Habis itu saya datang lagi seorang, dia Tuhan cuma bilang begini, balik badan. Saya dibilang, Bapak balik badan mau. Dia balik badan, ternyata dia duduk di sini ada keris dan jatuh di depan saya. Saya bilang, Pak ini untuk apa? Dia ambil dia dokter, maaf dokter, ini untuk memotong rumput. Ada keris itu mau memotong rumput, tapi dalam keadaan ini. Lalu satu, dia buat lagi Ibu Bupati sakit kepala muntah-muntah dan kami mau pulang. Waktu mau pulang mereka bilang, makan dulu. Waktu saya di dapur, Tuhan kasih hikmat, ini bahaya. Kalau kita makan semua akan sakit. Saya bilang, maaf kita akan pulang. Desa ini kami tinggalkan, dan di perjalanan saya melihat sendiri ada ular lewat, ada orang di tengah jalan, aduh pokoknya macam, dan Bupati kami, Ibu Bupati muntah-muntah dan kami berhenti. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap kuasa Tuhan menang. Kami semuanya disehatkan kembali oleh Tuhan, sembuh dan bisa pelayanan berikutnya. Terusnya, pokoknya setiap pelayanan ke desa-desa pasti ada mujizat terjadi. Terakhir ya ketiganya, yang ketiga Nusa Kambangan, tidak ada takutnya ya. Banyak sekali pasien yang datang dari seberang ya, dan dari penjara ya, lapas. Waktu pelayanan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Awalnya memang ini ketiga kali saya pelayanan di penjara. Awalnya memang ada teman-teman yang lain tuh menganggap, aduh gimana caranya, karena kan ini menakutkan kata Yesus. Tapi kita buat dulu KKR. Sudah KKR, dan sebagian dari situ adalah memang dari Kedan, dan KKR itu dahsyat, berjalan dengan bagus. Begitu juga pengobatan gratis. Jadi kita mendahulukan Tuhan, kuasa Tuhan hadir. Dan satu lagi kata Tuhan begini, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti burung raja wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan dalam pelayanan, walaupun kita tergesa-gesa berlari dengan caranya Tuhan, gak pernah menjadi lemah, berjalan tidak pernah menjadi lesu. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan yang ajaib buat kita. Amin ya, gitu. Semoga kita berkat.